dengan konvergensi. Nah, kartu skor konvergensi ini kalau dalam 1 tahun begitu ya, dalam 1 tahun sudah kita ketahui akan lahir empat kartu, empat kartu, kartu satu, kartu dua, kartu tiga, kartu empat. Nah, kartu satu itu akan lahir di tanggal 31 Januari, 31 Maret, 31 Maret tahun 2000, tahun berjalan, gitu, tahun berjalan. Lalu kemudian kartu dua atau scorecard triwulan 2 itu akan lahir pada tanggal 30 Juni dan kartu 3 itu akan lahir pada tanggal 30 September dan terakhir adalah kartu triwulan 4 yang akan lahir pada tanggal 31 Desember. Nah, berbicara tentang kartu atau scorecard ini, maka pagi hari ini, pagi hari ini adalah hari di mana seluruh KPM, seluruh pemerintah desa dan seluruh tenaga pendamping profesional sedang menimang-nimang begitu ya. Cara menimang-nimangnya salah satunya adalah mendownload, kemudian men-scroll, mencermati data-data yang sudah ada di dalam eh, kartu skor tersebut. Bahkan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kemudian skornya tinggi, kenapa kemudian skornya rendah dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini lazim setiap tahun muncul begitu ya. Setiap tahun muncul dan setiap 3 bulan sekali pasti akan muncul karena pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari refleksi setelah lahirnya kartu skor atau biasa disebut dengan scorecard tahun 2000 scorecard triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman semuanya, saya akan coba share screen nih Pak De. Ini ada beberapa hal yang yang kemudian bisa kita cermati bersama berkaitan dengan scorecard yang ada di dalam EHDW. Ini tadi pagi saya mencoba menghubungi salah satu KPM di Kabupaten Jember untuk minta izin menggunakan akun admin desa yang ada di Desa Karangduren, Kecamatan Balung. Nah, dalam layar ini kita melihat tampilan berkaitan dengan menu dashboard yang aktual, menu dashboard yang aktual. Sehingga tadi kenapa saya sebut ini sangat perbincangan hari ini sangat aktual karena memang dashboardnya mengajak kita untuk aktual. Nah, ini penampakan kondisi dashboard aktual yang di dalamnya ada scorecard. Contoh misalkan yang ada dalam layar ini adalah scorecard tahun 2024 triwulan 4. Triwulan 4. Nah, kalau kita mau membutuhkan tinggal mendownload. Lalu kemudian ada scorecard triwulan 1 tahun 2025. Kalau kita membutuhkan tinggal download. Nah, sekarang kita berbicara tentang scorecard triwulan 2. Scorecard triwulan 2 penampakannya pada hari ini yaitu tanggal 1 Juli berbeda dengan penampakan tanggal 30 Juni. Kalau penampakan tanggal 30 Juni perbedaannya terletak di sini. Di sini memang ada tombol reload, kemudian di sini ini ada tombol validasi skor. Tetapi setelah kemudian terjadi rekapitulasi yang terjadi pada tadi malam mulai jam 00.01 waktu Indonesia bagian Barat, eh, tombol validasi skor berubah menjadi tombol download rekap. Nah, tombol download rekap inilah yang kemudian kita pergunakan untuk melihat hasil inputan termasuk rekapitulasi konvergensi, termasuk rekapitulasi prevalensi. Jadi scorecard ini sangat
sangat apa ya, sangat memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi kita dalam rangka melakukan apa tindakan-tindakan yang mengarah pada penanganan dalam konteks pencegahan maupun penurunan berkaitan dengan stunting. Nah, dari sini sebetulnya teman-teman kita akan mampu mengetahui seberapa banyak sih populasi yang menjadi sasaran sasaran yang harus dipantau begitu ya. Sasaran pertama adalah remaja putri, sasaran kedua calon pengantin, sasaran ketiga ibu hamil dan nifas, sasaran keempat anak usia 0 sampai 59 bulan, dan yang terakhir sasarannya adalah keluarga berisiko stunting dan keluarga rentan. Nah, inilah yang kemudian eh, apa eh, menjadi modal sosial kita untuk kemudian melihat kondisi di masing-masing desa. Tentu saja kalau pemerintah desa mempergunakan ini untuk pengambilan kebijakan, maka sangat tepat sekali kemudian penyusunan RKP Des-nya berbasis pencegahan maupun penurunan stunting gitu ya. Lalu kemudian tabel kedua, tabel cakupan, data cakupan. Tabel ini menggambarkan seberapa besar sih sasaran-sasaran tadi itu mendapatkan layanan. Nah, lalu kemudian seberapa besar sasaran-sasaran tadi itu memiliki layanan. Layanan inilah yang kemudian kita maknai sebagai hak. Hak untuk kemudian, kalau dalam konteks remaja putri ini, hak untuk mendapatkan pemeriksaan. Apa yang diperiksa statusnya, kondisinya, apakah dia anemia atau tidak. Jadi ini adalah hak yang kemudian eh, didapatkan oleh remaja putri, yang harus didapatkan oleh remaja putri, pemeriksaan. Jadi berbicara layanan itu adalah berbicara hak, dan berbicara kolom jumlah yang diterima ini adalah berbicara tentang kewajiban yang dijalankan oleh pemerintah. Contoh ini berarti dari remaja putri sebanyak 517, ternyata yang normal statusnya 512 dan yang anemia 5. Yang anemia 5. Nah, masing-masing sasaran sudah memiliki kategorisasi. Contoh misalkan ini ibu hamil normal 50, yang KEK 4, yang RESTI 2, lalu kemudian anak demikian juga, yang normal 321, yang gizi kurang 3, yang gizi buruk 0, yang stunting 74. Lalu kemudian keluarga demikian pula terbagi menjadi dua, yaitu keluarga normal sebanyak 380 dan keluarga berisiko stunting sebanyak 77. Nah, ini peta sosial kita, peta sosial di salah satu desa yang kemudian berbicara tentang penduduk warga negara, maka kedudukannya warga negara di hadapan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak untuk kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, saya kembali lagi pada konteks remaja putri misalkan. Ini ada hak untuk mendapatkan pemeriksaan dari 512 ini, yaitu sebanyak 2042. Ada 2042 hak yang harus kemudian terlayani oleh negara. Tetapi dalam konteks ini, hak yang terlayani negara oleh pemerintah sebanyak 1476. Ini
kita berbicara tentang satu status, gitu ya, satu kondisi yang terjadi pada remaja putri dalam hal ini yang berjumlah 512. Kenapa kemudian ini menjadi penting untuk jadikan diskusi-diskusi setelah skorkat lahir? Karena kita akan bisa mengukur kenapa kok hanya 1.476 yang kemudian mendapatkan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kok tidak 2042. Nah, ini tentu saja ada banyak persoalan yang terjadi di masyarakat. Boleh jadi karena memang berada di tempat yang terisolasi, boleh juga karena faktor sulit dijangkau karena tidak ada layanan-layanan berkaitan posyandu remaja, boleh juga terjadi karena eh, sasaran mengalami ketakutan saat diperiksa. Nah, ini yang kemudian menyebabkan jumlah yang diterima itu lebih kecil daripada haknya. Boleh jadi juga karena faktor tidak ada pemeriksaan terhadap sekian sasaran, gitu ya. Lalu tablet tambah darah konsumsi sekian. Nah, ini gambaran bahwasanya kenapa kita pagi hari ini memang menjadi masuk pada suasana-suasana spesial karena kita memang sedang eh, memperhatikan pemenuhan hak yang harus kemudian didapatkan oleh warga negara, salah satunya remaja putri. Lalu kemudian calon pengantin juga sudah ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemberian vaksin dan mengikuti bimbingan persiapan perkawinan. Dan seterusnya sampai pada konteks anak. Nah, pada konteks anak ini kemudian ada empat hal: pemantauan tumbuh kembang, mengikuti kegiatan BKB. Jadi ini Pak D, kalau yang nomor dua ini teman-teman, eh, apa ada satu hal yang kemudian kalau didiskusikan itu menarik ini. Jadi kita itu tidak memiliki kebiasaan ya, di Indonesia belum memiliki kebiasaan memasukkan anaknya usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya pada lembaga-lembaga eh, yang sifatnya berkaitan dengan berkaitan dengan pengasuhan. Nah, sehingga skor berkaitan dengan kegiatan BKB ini, Bina Keluarga Balita ini skornya lebih cenderung lebih kecil gitu ya, karena indikatornya banyak dijawab tidak, karena memang kondisi atau budaya masyarakat Indonesia masih belum memiliki kebiasaan untuk mensekolahkan gitu ya istilahnya, meskipun non formal begitu pada lembaga-lembaga yang yang di dalamnya berkaitan dengan pengasuhan. Lalu kemudian status anak gizi kurang, buruk, stunting, mendapatkan tambahan gizi, konseling dan konseling gizi. Totalnya 368. Ini 386 yang harus didapat oleh anak-anak yang berstatus gizi tidak normal. Totalnya berarti ada 77 anak ini perlu kemudian mendapatkan haknya untuk kemudian mendapatkan tambahan. Dari indikator 386 ternyata hanya ada 256 yang mendapatkan, totalnya 66%. Ya berarti ada beberapa anak yang kondisinya begitu ya, kondisinya tidak mendapatkan tambahan gizi. Nah, ini persoalannya di mana begitu ya? Persoalannya di mana dan kenapa sasaran ini tidak mendapatkan tambahan gizi? Lalu kemudian anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kalau ini dalam prakteknya sebagian besar begitu ya, masih bisa, sangat bisa ini ya, sangat bisa dilakukan oleh pemerintah kepada anak-anak. Tapi dari tabel ini yang berkaitan dengan anak, kita bisa melihat
hal-hal yang bisa didiskusikan lebih dalam. Contoh, ini ada anak yang tidak mendapatkan tambahan gizi dengan indikator totalnya 386, tetapi yang terpenuhi 256. Nah, kalau tambahan gizi ini diberikan dengan cara ada dua cara biasanya yang terjadi, yaitu pertama di posyandu, yang kedua didatangi, datangi. Nah, kalau kemudian terjadi skor yang tidak imbang antara layanan yang harus diterima dengan layanan yang telah diterima, sebanyak 43,77% indikator anak tidak mendapatkan tambahan gizi. Apakah memang benar di posyandu atau di desa ini tidak ada kegiatan berkaitan dengan pemberian tambahan makanan pada anak-anak yang yang berstatus tidak normal. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis inilah yang kemudian di awal bulan ini harus menjadi bagian penting yang harus muncul di rapat-rapat evaluasi triwulanan. Nah, lalu kemudian ini mendapatkan imunisasi dasar. Asumsinya imunisasi dasar sebanyak 398 indikator ini diberikan, misalkan kita asumsikan diberikan di posyandu. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian ketika ada kegiatan imunisasi dasar posyandu, anak-anak yang di sini masih ada yang tidak mendapatkan tambahan gizi. Ini PR besar kita untuk kemudian kita diskusikan. Karena apa? Karena antara indikator keempat, yaitu imunisasi, dengan mengikuti kegiatan PKB, nyaris seimbang, nyaris seimbang. Tetapi pada konteks pemberian tambahan gizi dan konseling gizi, kondisinya turun, posisinya turun. Nah, Pak Dekoco dan teman-teman semuanya, kita sedang bergiat-giatnya untuk melaksanakan salah satunya ketahanan pangan, begitu ya, ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itulah yang kemudian menjadi bagian penting dari proses eh, pemberian tambahan gizi. Sebetulnya konstruksinya seperti itu. Lalu kemudian pada pada sasaran keluarga berisiko stunting, ini potret sosial, sebetulnya potret sosial ketersediaan adminduk, ketersediaan layanan jaminan kesehatan maupun layanan jaminan sosial, lalu juga ketersediaan berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh misalkan ada memiliki kartu keluarga, ada keluarga kalau sasarannya yang kita dapat 457, ini masuk keluarga normal 380, keluarga berisiko stunting 77. Nah, totalnya 457. Dari 457, ini ada satu keluarga yang belum memiliki kartu keluarga. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kemudian teradvokasi karena kartu keluarga merupakan salah satu hak kependudukan yang perlu didapat oleh masyarakat, gitu ya. Lalu kemudian keluarga memiliki akses sumber air bersih. Dari 457 semuanya sudah mendapatkan akses. Lalu memiliki akses ke jamban sehat, sudah punya 457 keluarga tadi itu memiliki jamban semuanya. Jamban keluarga maksudnya. Lalu pada konteks kepesertaan jaminan kesehatan, baik subsidi maupun mandiri, ini konteksnya adalah BPJS. Kondisinya, kondisi masyarakat keluarga yang memiliki BPJS sangat rendah. Jadi yang memiliki hanya 52,30, 52,30. Dan ini yang perlu kemudian dikaji, kenapa masyarakat sebanyak 218
218 ini tidak mendapatkan atau tidak memiliki jaminan kesehatan. Nah, pertanyaan ini sebetulnya penting sekali untuk kemudian kita jadikan bahan evaluasi karena berkaitan dengan BPJS ini kan peranan negara sangat tinggi untuk memenuhi. Jadi harus ada masyarakat harus memiliki apa BPJS kesehatannya. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga miskin? Maka BPJS kesehatan sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Sosial bahwasanya BPJS bagi keluarga miskin mendapatkan subsidi dari negara. Nah, kemudian dari 457 sasaran tadi dari keluarga, ada 451 Pak Dekoco, Mas Panuti, dan teman-teman semuanya yang mendapatkan bantuan sosial sebagai peserta bantuan sosial, baik PKH, BLT, DD, program sejenis. Nah, berarti dari 457 keluarga tadi itu sebagian besar adalah sudah tercatat, yang tercatat di sini 451. Berarti ada kekurangan sebanyak 6. Ada 6 keluarga yang belum tercatat di sini. Lalu kemudian yang mendapatkan bantuan sosial, mereka sebanyak 148. Berarti kategori kerentanan sosial mereka sebetulnya kalau ini data yang apa yang diambil oleh atau yang diterima oleh KPM ini akurat, maka penduduk yang ada di desa ini pada konteks sasaran keluarga dia tidak mengalami kerentanan yang cukup besar begitu ya. Kerentanan hanya terjadi pada 148 ini karena dia yang sisanya yaitu sebanyak 300 304 ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan layanan BPJS kesehatan, layanan bantuan sosial. Nah, kenapa mereka tidak mendapatkan ini yang kemudian perlu kita cari kenapa mereka itu kok tidak masuk begitu ya, tidak mendapatkan bantuan sosial. Lalu keluarga memiliki akses limbah, pembuangan limbah yang layak, semuanya memiliki. Lalu keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan oleh TPK dari 450 ternyata hanya 439 yang mendapat. Ada berarti warga yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan pendampingan. Lalu kemudian keluarga berisiko stunting atau rentan terdaftar sebagai peserta ketahanan pangan. Lah ini Pak D dan teman-teman semuanya. Jadi dalam konteks scorecard pada tabel B yang berkaitan dengan apa data cakupan layanan, salah satunya adalah keluarga berisiko stunting atau rentan itu terdaftar sebagai peserta ketahanan pangan keluarga atau pemanfaat lahan pekarangan. Jadi kalau di desa ada program ketahanan pangan, kemudian di kecamatan puskesmas biasanya itu juga ada program ketahanan pangan dalam bentuk pemberian budidaya lele dan sebagainya. Ternyata eh, kemudian juga ada pemerintah provinsi yang juga memberikan bantuan berkaitan dengan ketahanan pangan sampai pemerintah pusat pun. Nah, ternyata hanya 118 keluarga yang mendapatkan ini. Ini yang kemudian bisa data-data ini bisa kemudian kita eh, kita cari di dalam aplikasi. Nah, terakhir ini berkaitan dengan skor konvergensinya. Jadi kalau di dalam stunting itu Pak D, dalam stunting, dalam konteks stunting itu ada dua yang sering kita dengar. Pertama adalah prevalensi. Prevalensi. Jadi prevalensi itu berkaitan dengan sasaran yang kondisinya
tidak normal, misalkan ini kalau remaja putri prevalensi anemia 5. Lalu kemudian ibu hamil prevalensi yang kek dan resti sebanyak 6. Lalu kemudian yang anak prevalensinya adalah prevalensi gizi kurang, gizi buruk dan stunting totalnya 77. Nah, kalau keluarga yang prevalensi keluarga berisiko stunting totalnya 77. Nah, dari sinilah yang kemudian scorecard itu kemudian bisa memberikan informasi kepada kita dari prevalensi-prevalensi yang tadi itu ternyata konvergensi layanannya itu seperti yang tertera di dalam layar ini. Yang kuat itu berkaitan dengan layanan calon pengantin, lalu kemudian ibu hamil, lalu kemudian anak, usia 0 sampai 59 bulan, lalu kemudian keluarga memiliki kerentanan, dan terakhir remaja putri. Nah, ini konvergensi, keterlibatan. Jadi kalau dianalogkan, kalau diasumsikan begitu ya, kalau diasumsikan, coba di sini asumsikan eh, prevalensi stunting, kondisi persentase balita usia 0 sampai 59 bulan yang memiliki tinggi badan menurut usia, menurut umur TB per U di bawah standar, di bawah minus 2. Contohnya seperti ini. Ini data yang berada di desa yang scorecardnya saya tayangkan tadi. Dari 395 balita terdapat 74 yang stunting. Maka prevalensinya adalah 18,73%. Ini prevalensi berarti berkaitan dengan jumlah jumlah anak yang kondisinya stunting. Nah, selain prevalensi, itu juga ada konvergensi. Konvergensi. Kalau konvergensi ini kan tindakannya, tindakannya. Nah, tindakannya itu kalau di dalam scorecard itu bisa terukur. Cara menghitung konvergensi jumlah layanan diterima dibagi total layanan yang seharusnya dikali 100. Dalam konteks scorecard tadi itu 15 total layanan yang diterima 15.900 yang seharusnya 20.000. Nah, ini bisa kita lihat dari skor yang ada di sini. Dari skor yang ada di dalam dari nilai yang ada di dalam skor. Nah, ini. Maka skor konvergensinya 76,12. 76,12% inilah hasil dari apa semua pihak melakukan gerakan untuk melakukan pencegahan maupun penurunan. Jadi dari semua sumber dana, semua sumber daya manusia, kemudian dari semua sumber berkaitan dengan ketersediaan regulasi dan semuanya, itu di desa ini disimpulkan bahwasanya skornya 76,13%. Belum 100%, belum 100%. Nah, ini yang menjadi pembahasan-pembahasan penting yang harus lahir mulai hari ini sampai ke depan sehingga kalau di apa ya, kalau di desa itu biasanya ada istilahnya eh, rapat 3 bulanan dan rapat 3 bulanan inilah yang kemudian dilakukan oleh Rumah Desa Sehat atau RDS maupun dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pencegahan stunting, ada TPK, ada TPPS begitu ya. Ini mungkin Pak di awalan untuk masuk pada diskusi selanjutnya kenapa kita hari ini menyongsong lahirnya Sekolkat Triwulan 2 tahun 2025. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Dekoco. Oke, makasih Cak Itong. Nah, ini jadi pelajaran baru nih. Prevalensi apa kemudian tadi apa istilah-istilah tadi. Nah, Cak Itong ketika kemudian nah ini sudah ada Mas Panudi juga nanti Mas Panudi silakan memberikan komentar tapi ah, saya sebagai orang awam nih yang nggak paham tentang data-data yang ada di dalamnya dan seterusnya.
kemudian ada kan rembuk stunting. Rembuk stunting itu kan berarti logikanya adalah mendiskusikan atau membicarakan dari apa scorecard yang ada di situ. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Kira-kira rembuk stunting itu ngomongin apa gitu. Dari data itu terus ngapain gitu. Apakah kemudian oh ini berarti intervensi yang harus dilakukan oleh desa apa, oleh kabupaten apa dan seterusnya. Karena kan ada kemungkinan beberapa itu kemudian harus ada penanganan khusus yang tidak tidak mampu dilakukan oleh posyandu atau klinik desa dan seterusnya. Kira-kira kayak apa nih Caitong? Sebelum kita sampaikan ke Mas Panudi dan kawan-kawan yang lain. Silakan Caitong. Ya, Pak De. Jadi sebetulnya rembuk stunting itu dilakukan untuk membahas data-data tadi, Pak De. Data-data mana sajakah yang harus dibahas? Data-data yang ada di dalam, misalkan kalau dalam EHDW pada admin desa, itu data-data yang dibahas adalah data yang tampil di layar ini. Kenapa tren konvergensi desa itu apa kenaikannya kecil misalkan? Ini kan trennya dari dari kalau kita melihat grafik ini trennya naik tetapi landai naiknya, landai. Dari tahun 2024 triwulan 4, kemudian tahun 2025 triwulan 1, kemudian tahun 2025 triwulan 2. Ini eh, gerakan untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting ini berjalan, tetapi trennya landai. Nah, kalau kita hitung seberapa besar gitu ya, atau seberapa banyak instansi atau institusi pemerintah yang bergabung di dalam yang ada di apa yang memiliki program di desa ini, di desa ini. Ada PKH, ada dinas kesehatan, ada kemudian eh, apa eh, dinas kependudukan yang itu berkaitan dengan adminduknya dan sebagainya. Termasuk ada juga desa. Nah, dalam konteks inilah yang kemudian kita maknai gerakan terfokus itu adalah konvergensi. Ini sudah difokuskan, tapi trennya kenapa kok tidak tajam naiknya, tapi kemudian cenderung langsam gitu ya. Nah, dari 5 ya 67% konvergensi di tahun 2024 triwulan 4 naik menjadi 76 menjadi 74,3%. Lalu kemudian naik menjadi 76. Sehingga kalau kita kalkulasi seberapa besar sih modal APBN misalkan. Kalau kita bicara APBN, seberapa besar APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten maupun APBDes sudah dipersiapkan untuk melakukan langkah-langkah yang terfokus atau langkah-langkah konvergensi ini. Kok kemudian tingkatan grafiknya masih landai. Nah, ini yang seharusnya diperbincangkan Pak De. Lalu kemudian yang diperbincangkan pula adalah misalkan kalau kita mau memperbincangkan sasarannya eh, yang berwarna biru ini keluarga dari 79,36 lalu turun menjadi 75,68 lalu naik lagi menjadi 76,74. Nah, di dalam grafik ini kalau kita lihat secara detail begitu pasti akan ada by name by address sehingga ada penambahan dari 76 58 konvergensinya menjadi 76,74. Siapakah mereka yang masuk menjadi pendatang baru? Faktornya apa? Keluarga tersebut kemudian tercatat dalam konteks konvergensi ini kemudian terlayani cukup baik begitu ya. Nah, ini siapa yang belum kemudian mendapatkan pelayanan karena di sini ada 76,74 gitu ya.
Nah, ini tentu saja yang bisa kita diskusikan. Jadi sangat sangat apa sangat eh, kalau rembuk stunting itu dilakukan menggunakan EHDW maka sebetulnya eh, akan berdampak di sini, akan berdampak pada laporan triwulan berikutnya. Nah, tentu saja kondisi itu bisa kita temukan pada sasaran-sasaran yang ada di dalam aplikasi ini, karena di dalam aplikasi ini sudah ada sasaran-sasaran yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk didiskusikan. Contoh, misalkan yang berkaitan dengan keluarga, misalkan yang bisa kita diskusikan saat ini eh, berkaitan dengan keluarga yang kalau yang normal-normal begini statusnya, keluarga normal-normal begini, sebetulnya tidak perlu mendapatkan tidak perlu kemudian dijadikan bahan untuk rembuk stunting, tetapi kondisi yang rentan-rentan seperti yang ada di dalam layar ini. Firman Bagus Saputra, dia rentan, dia memiliki anggota keluarga, misalkan eh, bernama Afifa Nuriski, perempuan. Oh ya, usia 28. Ini adalah istrinya yang sedang yang sedang hamil begitu ya, istrinya yang sedang hamil. Nah, ini yang kemudian perlu dicari kerentanannya di mana begitu ya. Kerentanannya di mana lalu kemudian penyelesaiannya menggunakan kegiatan apa. Jadi seperti itu yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita menggunakan aplikasi ini sebagai basis book stunting. Contoh ini ada keluarga namanya Suwarni, kategori rentan dia. Kalau kita lihat indikatornya, maka dia belum memiliki kerentanannya. Salah satunya adalah belum atau tidak mendapatkan layanan BPJS. Bagaimana cara kemudian forum itu menemukan jalan keluar agar Suwarni ini kemudian mendapatkan layanan BPJS? Kalau dia miskin, maka negara menyediakan subsidi. Tetapi banyak diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di rumah desa sehat misalkan, untuk mendapatkan subsidi BPJS subsidi ternyata eh, mudah-mudah mudah-mudah sulit, mudah-mudah sulit karena ada satu persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kemudian eh, yang harus kemudian terpenuhi sehingga pemerintah harus bisa mengalokasikan subsidi untuk dia. Lalu dia tidak mendapatkan layanan pendampingan TPK, kemudian tidak mendapatkan eh, layanan bantuan sosial PKH, lalu kemudian tidak mendapatkan layanan ketahanan pangan. Nah, inilah Pak D, Mas Panfi dan teman-teman semuanya yang kemudian bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Kita temukan keluarga rentan yang kondisinya seperti ini, maka di dalam rembuk stunting itu kemudian bagaimana ini bisa tercentang menjadi biru. Pertama itu, bisa tercentang menjadi biru. Ini ke depan dari bulan 6 sampai Agustus, ini bisa tercentang biru juga. Nah, ini dari bulan Juli sampai Agustus 2025 ini juga bisa tercentang biru. Termasuk ketahanan pangan. Bulan Juli sampai Agustus 2025 bagaimana ini tercentang biru. Nah, ini yang perlu kemudian menjadi menjadi masyarakat yang istimewa yang harus kemudian dikawal di dalam di dalam rembuk stunting, Pak De. Kemudian saya tambahkan berkaitan dengan bagaimana menggunakan aplikasi EHDW ini untuk menemukan untuk kita jadikan sebagai bahan rapat rembuk stunting begitu ya. Misalkan kita ambil yang stunting. Ini yang stunting sudah kita ambil datanya
pada halaman pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi totalnya ada 72. Nah, dari nama-nama anak ini, kita pertama fokus pada kolom nik dan kakak ini. Kolom nik dan kakak. Ada nik yang warnanya hijau, ada nik yang warnanya biru. Nah, dalam konteks advokasi kependudukan untuk anak, maka kita konsentrasinya pada yang hijau. Yang hijau ini berarti si anak masih belum memiliki kartu eh, kartu anak ya, kartu anak. Tetapi yang hijau ini, yang biru ini dia sudah memiliki. Maka inilah yang kemudian yang harus mendapatkan perhatian pertama bab adminduknya. Lalu kemudian kita lihat indikatornya si Ryan Ramadan seperti apa, dia stunting gitu ya, dia stunting, kita cek. Nah, ini dia belum atau tidak mendapatkan layanan DPT. Ini bisa jadi karena faktor belum waktunya. Lalu kemudian layanan yang tidak diterima adalah mendapatkan layanan BKB di bulan Juni, mendapatkan layanan BKB PAUD di bulan Juli ya, karena kita baru masuk. Lalu kemudian mendapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang di bulan Juli, kita baru masuk di bulan Juli. Mendapatkan layanan tambahan gizi pada bulan Juli. Nah, ini nih. Maka ketika proses pelaksanaan rembuk stunting itu dilakukan di bulan Juli, bagaimana si Ryan ini kemudian dia mendapatkan layanan-layanan ini. Ini yang paling penting. Yang susah sekali yang di sini mendapatkan layanan bina keluarga balita karena tradisi kita menyekolahkan anak itu tidak ada di usia-usia si Ryan ini usia berapa ya? Si Ryan di usia-usia yang kita asumsikan belum waktunya sekolah begitu ya. Dia lahir baru 1 Maret 2025 sehingga pada 1 Juli ini dia berusia sekitar April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Oh ya, ini 4 bulan. Nah, ini kondisi anak-anak yang mengalami kerentanan yang bisa kemudian jadikan materi rembuk stunting. Jadi kita fokus pada kegiatan-kegiatan materi-materi yang pada kondisi sasaran yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja secara status gizi begitu ya. Nah, ini mungkin Pak D yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan relasi EHDW dengan rembuk stunting sehingga rembuk stunting itu nanti tidak sekedar berbicara tanpa data, tetapi data yang ada dimanfaatkan untuk berbicara. Oke, Begitu Pak D. oke, makasih Caitong. Ini menurut saya jadi menarik apa? Jadi menarik ketika kita bicara data. Jadi data dari EHDW, kemudian ada rumah desa sehat, dan kemudian ada yang bisa dikaitkan dengan apa fasilitas makan bergizi gratis. Kalau kalau pemahaman saya berarti kan ini mestinya terintegrasi teman-teman di desa itu ada rumah desa sehat, ada kemudian ruang komunitas digital, dan kemudian ketika bicara data, maka kemudian rumah desa sehat ini melakukan apa informasi data ke apa dapur rumah apa dapur makan bergizi gratis sehingga bisa ada fasilitasi untuk peningkatan gizi baik itu ibu hamil maupun anak-anak. Kira-kira kan seperti itu ya, Caitong ya. Apakah memang Betul, itu betul. menjadi bagian diskusi di dalam apa rembuk stunting atau saat ini apa itu apa belum terlalu sudah berjalan atau belum ini menjadi tantangan yang menarik menurut saya karena kalau bicara rembuk stunting kan tahap pertama pemahaman saya ya, ketika bicara data yang menjadi penting yang pertama kan validasi dulu nih. Artinya validasi data dari EHDW ini benar apa enggak. Itu kan dilakukan pengecekan by name by address. Ini benar apa enggak ini nama ini memang kondisinya kayak gini atau keluarga ini
seperti ini dan seterusnya. Ada bagian-bagian ketika bicara tentang apa akses air bersih atau kemudian urusannya di sanitasi itu yang mengganggu apa kondisi gizi atau keluarga yang bersangkutan berarti intervensi dari desa dan seterusnya. Apa kita berikan ruang kesempatan kawan-kawan untuk bisa memberikan informasi dan menyampaikan. Saya membayangkan musyawarah desa tentang stunting ini ketika ketemunya yang tidak paham baca data, ketemunya apa yang tidak care dengan isu ini saya pikir juga akan menjadi masalah yang apa yang cukup krusial ya menurut saya ya. Dan hal yang lain sebenarnya kan kalau nggak salah di BKKBN ya, Kementerian Kependudukan sekarang itu kan juga ada program tentang Bapak Asuh stunting. Artinya orang tua asuh yang kemudian ketika ada data stunting, ada kebutuhan-kebutuhan intervensi dan seterusnya itu menjadi penting untuk kemudian para pihak bisa diajak terlibat. Oke, sudah ada yang resen dari PLD TPP Puker mungkin bisa namanya siapa. Sebelum ke yang resen kita berikan kesempatan dulu Mas Panudi sebagai pemilik forum ini. Moga Mas Panudi bisa memberikan respon tanggapannya. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kawan-kawan pegiat desa, KPM, TPP maupun yang lain perangkat desa yang pada pagi ini bergabung dan pada Caitong. Ya, komentar saya gini Pak D. Pertama kaitannya tadi validasi data tadi. Jelas kalau di EHDW sebenarnya itu kalau itu memang dari aplikasinya tidak ada problem, saya kira itu luar biasa kaitannya dengan validasi jasa. Tadi kan sudah dipresentasikan Caitong. Kemudian dari BKKBN ada juga data. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada data dengan berbagai macam aplikasinya. Oke, itu udah no. Nah, sebelum sampai berarti kan harus ada ya Pak, sinkronisasi kaitannya dengan berbagai data itu dari Dinas Kesehatan yang oleh Bidan, kemudian dari BKKBN, dari penyuluh KB dan tim pendamping keluarga. Ini nih yang perlu katalah untuk sinkronisasi data dan akhirnya jadi validasi data. Kalau itu sudah disepakati dengan sudah divalidasi, apakah itu prarembug stunting atau apa? Karena kan itu tadi sudah ada rumah sehat di desa atau rumah desa sehat. Itu sebenarnya kan kalau itu berjalan rutin, apakah itu pertemuannya setiap bulan atau apa? Sebenarnya dari situ data-data itu bisa divalidasi. Dan ini jangan sampai ini harus harus ada keterlibatan. Dan tadi juga disampaikan yang bisa membaca data. Pertama kan ini pelaku-pelaku yang itu ada KPM, ada TPK, ada bidan desa dan lain-lain. Ini yang termasuk mungkin juga dari TPP juga. Gitu. Kami terus terang ketika sebelum melakukan forum rembuk stunting itu biasanya kami tempat di kecamatan kami kumpulkan pelaku-pelaku stakeholder itu dari Puskesmas, dari penyuluh KB, dari KPM, dari Bidan dan TPK dan lain-lain. Ini biar nanti sepemahaman. Goalnya kaitannya dengan untuk melakukan pencegahan kemudian penanganan stunting itu biar cedok. Biar nanti tadi yang disampaikan siapa yang harus berperan di sini. Kemudian ketika sudah rembuk stunting ada data, kemudian dicari akar akar permasalahan sebenarnya apa sih? Oh ini sudah dikasih gizi, sudah dikasih rutin setiap hari kok nggak akhirnya akan ketemu. Oh ini kaitannya satu, memang ada penyakit bawaannya apa? Ini jantungnya bocor. Nah ini solusinya siapa? Ini kalau kami biasanya kami tawarkan Pak De, kami tawarkan di forum itu. Ya dengan sambil-sambil gaya saya ya tadi yang sangat genit itu ada stakeholder, ada Pak Kades. Ini nggak mungkin kalau orang tuanya ini. Nah, akhirnya kan
kadesnya, wah saya siap nanti operasional untuk ke Jakarta, untuk kan oke. Kemudian kita anu lagi. Nah, ini memang pekerjaan yang mudah. Dan kami juga kadang genit juga dengan dinas kesehatan. Maksud saya jangan dinas kesehatan jangan hanya ngomong doang, jangan hanya ngomong doang. BKKBN jangan ngomong sosialisasi terus. Karena apa? Ini perlu intervensi konkret. Ya, kalau katalah tadi yang disampaikan, wah ini kok anu permasalahannya apa? Ini ada warga ini, anak-anak ini, wah ini ternyata apa itu terkait dengan adminnya, bukan warga setempat bahkan luar provinsi. Dan ini ya karena dia merantau, ya kami juga genit kami. Ya ini gimana ini solusinya gimana? Biar ini nanti ini kalau cara administrasi itu biar bisa katalah eh, bisa terselesaikan. Kemudian ada sebuah solusi. Nah, ini yang ini yang harus harus anu, jangan hanya anu karena apa? Dinas-dinas nanti diburukan ke desa, kami terus terang. Ketika diburukan ke desa semuanya, saya yakin ke desa mungkin terbatas dengan kewenangannya, juga terbatas dengan anggarannya. Nah, ini yang harus tadi. Makanya kami sebelumnya kami duduk bareng itu biar nanti satu satu pemahaman, satu target dan satu tanggung jawab kaitannya dengan penganggaran dan lain-lain gitu loh. Jangan sampai nanti justru menjadi problem gitu loh. Ketika ini sudah ada kok akar persoalannya sebelah ini. Nah ini harus ada yang punya peran itu loh. Saya kira harus ada sebuah solusi yang konkret itu loh. Jangan hanya mau rapat sana, rapat sini di tingkat kabupaten kan. Ya nanti akan dicibir itu. Wah ini yang untuk kanu aja, tapi untuk intervensi konkret ternyata malah kurang. Lah ini kan ini yang anu Pak Diki. Pak, kami terus terang ketika rembuk stunting itu dari data itu dibaca, kemudian kok ini perubahan yang signifikan, cari akar persoalan yang sangat-sangat betul-betul apa sih penyebabnya. Ketika itu sudah ketemu solusinya bagaimana, siapa yang harus berperan, ujung-ujung nanti kaitan dengan penganggaran ini yang terus terang yang perlu anu. Karena di desa kadang tempat kami itu ada yang sampai 80 juta sekian untuk eh, makan untuk bergizi itu untuk anak-anak ibu hamil ibu bersalin itu untuk melayani itu sampai sampai segitu Pak Dik. Makanya biar nanti tidak istilahnya dibruke ke desa itu harus harus ada komitmen dari awal itu Pak D. Ini yang kami anu karena data-data ini adalah menurut saya adalah pintu masuk, baru pintu masuk. Belum belum anu ini baru pintu masuk untuk penanganan eh, kondisi kaitannya dengan ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian anak-anak yang kurang gizi yang disampaikan tadi Cak Itong tadi, ini kok istilahnya baru umur 3 bulan, apakah ya? Nah ini kan harus ada sebuah solusi. Kalau di tingkat desa, dari segi ekonomi gimana, dari segi fasilitas apakah banyak atau bagaimana? Ini kan harus konkretnya seperti itu Pak D. Saya kira itu Pak D, terima kasih. Belum belum admin Pak D, jangan Pak D. Silakan TPP Puger. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Halo, halo. Iya, halo. Silakan. Selamat pagi. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan terkait rembuk stunting itu pada saat pelaksanaan rembuk stunting ini ya saya tanyakan apakah data-data itu kan banyak ya Pak, bukan hanya dari ADW karena di desa itu ada TPPS, ada juga tim pendamping keluarga dari BKKBN, dan saya yakin semuanya punya data, Pak. Nah, datanya ini berarti kan perlu untuk disandingkan semua, untuk dijadikan satu pemahaman mana yang harus dilakukan penyelesaian dari persoalan stunting. Itu yang kedua, siapa yang memimpin pada saat rembuk stunting itu? Itu pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah
terkait desa yang kemudian scorecard-nya tidak muncul. Ini bagaimana? Data mana yang perlu dipakai pada saat rembuk stunting? Mungkin itu saja Pak yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi satu tentang kompilasi data Caitong dari banyak shareholder ya. Dari banyak shareholder data-data itu kompilasinya bagaimana, kemudian siapa yang menjadi leader dalam konteks rembuk stunting ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika data scorecard itu nggak muncul dari desa. Ini kira-kira bagaimana? Monggo silakan saya hitung. Terima kasih teman-teman dari TPP Puger. Pertanyaan pertama berkaitan dengan data. Eh, di tahun 2023 itu eh, sudah beredar banyak banyak penjelasan berkaitan dengan data manakah yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber untuk melakukan inputan terhadap EHDW begitu ya. Nah, pertama adalah kalau berkaitan remaja putri, sumber datanya diambil kan dari puskesmas, poskesdes, polindes atau bidan. Dari sini sebetulnya eh, secara teknis itu data yang dimasukkan di dalam EHDW adalah data yang sumbernya dari eh, 4 institusi ini, atau kurang karena tidak semua desa ada poskesdes dan polindesnya. Nah, data inilah yang kemudian dimasukkan dalam EHDW sehingga tidak ada perbedaan data sebetulnya karena sumber datanya sudah ditentukan dari puskesmas atau lembaga-lembaga yang lain. Lalu kemudian kalau calon pengantin, bahkan ini dari KUA, karena di dalamnya ada indikator berkaitan dengan konseling ya, konseling atau bimbingan pernikahan. Nah, ini dari KUA setempat. Tapi kemudian eh, apa teman-teman yang berada di penyuluh agama, misalnya, ini juga menjadi bagian dari yang harus kemudian care ya terhadap data yang dimiliki, karena kalau tidak care, tidak peduli terhadap data itu, maka KPM kesulitan mendapatkan data berkaitan dengan calon pengantin yang datanya berada di KUA. Selain data di KUA, calon pengantin ada di lembaga layanan-layanan kesehatan ini, layanan-layanan kesehatan. Sehingga dalam konteks calon pengantin tidak ada data yang berbeda antara di EHDW dan yang mereka miliki. Nah, yang mereka miliki itu datanya kan LC-Mail salah satunya. LC-Mail, aplikasi LC-Mail. Jadi kalau kita melihat aplikasi LC-Mail, kita pelajari secara dalam. Ini teman-teman eh, tim pendamping keluarga yang biasa memegang LC-Mail. Itu kalau kita pinjam untuk melihat kedalamannya, perbedaannya sangat kecil antara EHDW dengan LC-Mail. Kalau di LC-Mail itu rigid sekali sampai ada wanita usia subur, pasangan usia subur, tetapi kalau di EHDW tidak. Sehingga hanya perbedaannya hanya di situ berkaitan dengan indikator. Lalu kemudian sasaran. Lalu berkaitan dengan indikator di LCML itu lebih 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 lengkap gitu ya, lebih lengkap sehingga kalau data itu yang ada dalam dashboard LCML itu kita dapatkan, maka KPM itu sangat mudah sekali untuk mentransfer data itu ke EHDW. Lalu berkaitan dengan ibu hamil, data-datanya full ada di layanan kesehatan. Dan kemudian untuk anak juga ada di layanan kesehatan, termasuk PAUD, layanan pendidikan. Nah, yang keluarga berisiko stunting ini datanya berada di desa, data kependudukan,
akses air bersih. Akses air bersih ini ada di desa. Kenapa? Karena ada SDGs desa juga, akses sanitasi, kepesertaan BPJS, jaminan sosial, kemudian kepesertaan jaminan kesehatan. Ini sebetulnya sudah ada di dalam SDGs. Seluruh data ini ada dalam SDGs. Tinggal kemudian data itu mau dipergunakan sebagai sumber data ataukah tidak. Kalau sumber data ini tidak kita manfaatkan, tidak dimanfaatkan oleh KPM, bahkan kita selaku TPP tidak memfasilitasi pertemuan antara pemilik atau sumber data dengan KPM, maka yang terjadi KPM akan door to door, dari posyandu ke posyandu, atau dari rumah ke rumah, begitu ya, dari rumah ke rumah, dari sasaran ke sasaran. Dan ini energi besar. Nah, selama ini yang saya amati adalah pola door to door itu yang dilakukan oleh teman-teman KPM, sehingga perjuangannya untuk mendapatkan data itu dilakukan secara mandiri. Cuma kemudian ketika seperti yang Mas Heri tadi, teman-teman Puger tadi sampaikan, kalau disandingkan maka ini akan ada perbedaan. Ada perbedaan. Itu berkaitan dengan data sumbernya. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan pelaku yang memimpin ya, yang memimpin rapat ya. Pelaku yang memimpin rapat atau rembuk yang memimpin rembuk. Yang memimpin rembuk ini teman-teman bisa kemudian mendorong RDS sebagai pimpinan rembuk ya, pimpinan rembuk dalam rembuk stunting. Saya beberapa waktu yang lalu itu memiliki satu alur gitu ya, ada diagram begitu yang memposisikan RDS itu sebagai pemimpin rapat. Lalu kemudian ada tim perumus RKPDes, lalu kemudian yang mewakili pemerintah desa juga untuk hadir di situ, lalu BPD dan kepala desa bisa diberikan diberikan tempat agar dia hadir mengamati proses-proses itu. Tapi pada konteks rembuk stunting, maka masyarakat yang diwakili oleh RDS atau TPPS desa itu bisa memimpin rapat. Lalu atau rembuk, memimpin rembuk. Lalu berkaitan dengan scorecard. Bagaimana scorecard triwulan 2 misalkan yang tidak lahir begitu ya. Karena tidak semua desa bisa melahirkan scorecard ini, sehingga scorecard yang sekarang muncul atau lahir, maka itu dijadikan sebagai alat untuk melakukan rembuk stunting, karena bulan 7, 8, 9 ini akan melakukan penyusunan RKPDes pemerintah desa, sehingga perlu melakukan rembuk stunting. Nah, rembuk stunting ini kan kalau di dalam Permendes nomor 21 tahun 2020, Doman Perencanaan Pembangunan Desa, itu sebetulnya di dalam lampiran itu terfasilitasi, ada lampiran yang yang bisa mengakomodir hasil rembuk stunting. Hasil rembuk stunting. Kalau nggak salah di lampiran 6 itu muncul hasil kegiatan usulan yang berasal dari masyarakat. Nah, dari sanalah kemudian Mas Heri, kalau misalkan tidak ada scorecard, maka data yang dipergunakan untuk rembuk stunting adalah data di luar dari EHDW, gitu ya. Kalau misalkan tidak lahir scorecardnya. Nah, data mana yang kemudian bisa dipergunakan? Data dari para pihak tadi itu yang yang menjadi sumber data. Tinggal nanti pada bulan 7, 8, 9 teman-teman KPM melakukan proses inputan yang ditemani oleh admin desa untuk melakukan verifikasi. Itu berkaitan dengan kalau scorecard triwulan 2 tidak ada, tidak lahir begitu ya. Sehingga kenapa kemudian ketika saya bertugas dimanapun,
pada tanggal-tanggal istimewa, menjelang tanggal istimewa selalu saya sampaikan, mari kita siaga biar scorecard kita lahir. Kalau scorecard kita lahir, maka rembuk stunting itu nanti berbasis data yang ada dalam scorecard. Jika tidak, maka kita pergunakan data lainnya. Nah, ketika kita mempergunakan data lain, maka bisa dipastikan konvergensi itu nanti akan turun. Kenapa konvergensi akan turun? Karena bisa jadi implementasinya itu tidak terpantau gitu ya, tidak tercatat di dalam aplikasi sehingga data yang dimiliki adalah data-data terbaru begitu ya, bukan data 3 bulan yang lalu, tapi data terbaru sehingga nantinya pasti akan ada deviasi atau selisih begitu ya, baik selisih sasaran maupun selisih konvergensi. Nah, kalau selisih konvergensi itu kan berarti kan maknanya kalau konvergensinya tepat, maka akan berpengaruh terhadap prevalensi. Karena konvergensi itu adalah ikhtiar. Ikhtiarnya tidak harus dilakukan oleh pemerintah desa, tapi oleh semuanya karena gotong royong semangatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di Kocok, teman-teman Oke, Buker. akan diberikan tanggapan lagi atau cukup? Cukup, Oker? Oke, cukup ya. Jadi Cak Itong ini saya kalau dengar-dengar yang kayak gini ini jadi keusilan saya jadi keluar ini. Ketika tadi bicara ada kemungkinan tidak muncul scorecard, itu karena data-data tidak terisi. Sementara tadi yang disampaikan Caitong, data-data dari EHDW sebenarnya bisa bersumber dari data-data yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah memang tidak ada integrasi data otomatis? Kalau kata dari tim tidak perlu mengisi EHDW, data-data di EHDW, karena memang data itu sudah ada. Jadi kan tinggal connect aja nih, connect aja untuk kemudian data dari desa kemudian masuk ke data EHDW otomatis ketika ketika desa umpama ada informasi apa pernikahan ini siapa nikah sama siapa dan seterusnya otomatis kan akan masuk update. Nah, apakah kemudian memang tidak ada itu? Ini menjadi menarik. Satu, yang kedua tentang tadi yang memimpin adalah rumah desa sehat. Pertanyaannya, rumah desa sehat itu apakah ada semacam keputusan dari desa dibentuk rumah desa sehat, kemudian ex officio-nya siapa yang menjadi kepala rumah desa sehat atau koordinator atau apapun itu istilahnya, ini yang menurut saya menjadi catatan menarik ketika ketika bicara data kan kadang-kadang bicaranya kemudian wali data, siapa yang menguasai data. Kemudian ketika bicara data, mestinya sudah bisa terkoneksi karena data-datanya sudah ada. Tetapi kemudian tidak terjadi itu sehingga harus kemudian kunjungan dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira solusi apa ini Caiton yang paling efektif, efisien ya? Karena kalau saya sih apa karena memang pemikiran saya sih suka yang simpel-simpel aja. Dari semua data itu ketika memang ada format bisa diminta format data Excel-nya dan seterusnya, ya udah kira-kira kebutuhan kita apa sampaikan, oh udah perintah sama si AI untuk membuat olahan ya udah selesai akan keluar rekomendasi atau keluar apa, tetapi memang prompt atau perintah-perintahnya kan harus jadi jelas. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Saya hitung mungkin bisa membantu membuat semacam ini loh prompt pakai AI data yang dilampirkan data ini perintahnya seperti ini nanti akan keluar nih sampai rekomendasi kegiatan dan seterusnya. Silakan Cak Itong. Ini beberapa yang tadi integrasi data memang nggak pernah ada atau memang sebenarnya belum ada inisiasi. Yang kedua adalah rumah desa sehat itu siapa dan seterusnya. Monggo Cak Itong. Ini sudah ada lagi yang resen.
Silakan Cak Itong, mungkin saya bisa apa sebelum kita berikan ke Irfan, Irfan. Cak Itong bisa Ya, memberikan respon itu. eh betul Pak D. Jadi data di bawah itu ya, data di bawah itu banyak Pak D. Yang mengorganisir data berkaitan dengan sasaran dan layanan itu ada 3 aplikasi yang ada di masyarakat itu ada 3 aplikasi, yaitu EBPGBM. Dia fokus pada daftar anak berstatus gizi, daftar balita berstatus gizi, dan laporan KIA. Ini EBPGBM. Dia fokus pada eh, memotret tentang apa status gizi si anak sesuai dengan usia dan tinggi badan dan berat badan. Di EHDW tidak, dia tidak dia tidak berbicara tentang kalau berat badan si anak ini misalkan dalam usia 2 bulan, berat badannya misalkan eh, 4 kilo, tinggi badan atau panjang badan misalkan 52 cm misalkan. Maka disimpulkan dia normal, misalkan seperti itu. Nah, di EHDW tidak. Tetapi dari sinilah EHDW kemudian memasukkan data anak. Data anak. Manual, Jadi manual itu. berdasarkan Sorry, EBPGBM sorry, Cak ini, Itong. Dari hmm, data ini kemudian masuk ke EHDW dilakukan secara manual. secara manual Pak De. Secara manual. Oh, ini mestinya Secara manual. kalau diintegrasikan menjadi lebih memudahkan dong. Betul. Tapi proses integrasi itu tidak pernah terjadi, Pak De. Oh, Tidak pernah seperti itu. terjadi. Bahkan eh, selain desa pun, misalkan EBPGBM dengan LC Mail ini juga tidak terintegrasi, tidak terintegrasi sehingga ini program masing-masing sektor mereka, Pak De. Jadi ada 3 aplikasi ini ya, 3 aplikasi ini yang memotret apa sasaran. Yang BKKBN ini namanya SIGA tapi tahun lama ini. Lalu kemudian yang terkini adalah LCMIL ini. LCMIL ini penambahan terbarunya berkaitan dengan data calon pengantin. Nah, seluruh data ini dikonsolidasi. Nah, Secara teknis manual. konsolidasinya itu yang manual, Pak De. Teknis Oh, konsolidasi sehingga integrasi yang dilakukan tidak pernah ada, tidak pernah ada. Nah, proses integrasi itu konsolidasi data itu kemudian menjadi eh, menjadi data awal yang itu di entry-kan di SDG desa, SID, kemudian IDM, lalu kemudian di EHDW. Jadi data-data ini menjadi sumber data untuk masuk di sini. artinya yang Outputnya ini Pak De. artinya yang menjadi tantangannya adalah sumber-sumber data ini mestinya tidak harus dilakukan secara manual ketika memang secara sistem mereka bisa diintegrasikan. Kira-kira seperti itu. Oke, oke, Nah, oke. kalau Ini, misalkan ini sumber data-data yang berada di sumber data tadi itu eh, bisa langsung terintegrasi di dalam satu satu aplikasi atau saya nggak tahu ya, nggak pernah saya belum membayangkan Pak De, di meja-mejanya kau kasih kesra misalkan, kasih kesra di Pemdes, itu ada data-data berkaitan dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh 3 aplikasi itu ya, belum 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 pernah tahu saya, belum pernah tahu sehingga maksud saya kalau hard copy atau soft file hasil pendataan 3 aplikasi itu apa bisa diterima oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa tinggal memasak data-data itu untuk kemudian dijadikan dasar perencanaan. Tapi karena tidak ada, maka eh, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa salah satunya adalah melahirkan EHDW. Nah, oh, yang paling penting lagi ketika nanti pertemuan dengan Kementerian Desa,
Pak Dekoco pada bincang ngobrol desa, kita mungkin bisa mengkonfirmasi bagaimana kemudian proses integrasi itu bentuknya sudah aplikatif begitu ya. Lalu kedua berkaitan dengan apa tadi, rumah desa sehat ya. Ya, Kelembagaan ini eh, lahir dari satu program namanya program inovasi desa di tahun 2019 tapi tidak semua kabupaten. Kenapa tidak semua kabupaten ada RDS-nya? Karena di program itu ada yang ada subprogram yang berjudul PPSDM, Program Pembangunan Sumber Daya Manusia. Nah, pada konteks program pembangunan sumber daya manusia ini salah satu pelaku yang kemudian harus dilahirkan adalah KPM, yang kedua rumah desa sehat. Nah, berapa banyak di Indonesia kemudian ada program ini di tahun 2019 yang berkaitan dengan PPSDM, saya kurang begitu mengetahui, tetapi rumah desa sehat itu dikonstruksi melalui program pembangunan sumber daya manusia, sehingga istilah KPM itu kan muncul sebagai kader pembangunan manusia. Nah, kalau misalkan di desa itu tidak ada rumah desa sehat, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk kemudian melakukan pengawalan atau implementasi EHDW itu melalui TPPS. Meskipun dalam TPPS ada beberapa hal yang sudah menjadi tupoksinya, tapi di sana ada TPPS itu koordinator apa? bidang data. Halo? TPPS itu apa? Tim percepatan penurunan stunting. Oke. Nah, itu levelingnya kan dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Yang pusat itu kan yang di BKKBN itu komandonya itu Pak De. Nah, di dalam struktur TPPS itu ada bidang namanya koordinator bidang data. Koordinator bidang data inilah biasanya ex officio adalah KPM. Ex officio adalah KPM, kader pembangunan manusia. Sehingga masih nyambung dalam konteks pemantauan yang berbasis data, masih nyambung Pak De. Oke. Itu mungkin Pak De, Oke, terima kasih. Ini teman semuanya. Menjadi menarik adalah ketika kemudian harapannya semua berbasis data, tetapi memang kemudian catatannya adalah di konsolidasi data. Jadi ini mungkin menjadi bagian-bagian yang ketika tadi disampaikan masing-masing punya data, ya tinggal bentuk datanya apa, kemudian itu tinggal dikonsolidasi untuk kemudian menjadi bagian catatan penting ketika melakukan rembuk stunting. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau pengalaman di wilayah masing-masing, bisa langsung raise open mic, silakan. Langsung open mic, silakan. Silakan, langsung open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekoca. Saya kira eh, stunting ini kan sebenarnya adalah pekerjaan kolaboratif ya. Jadi seluruh sektor ini semua turun untuk menangani stunting. Sebenarnya secara umum penanganan stunting ini kan mestinya harus bertumpu pada data. Ya, semua harus bertumpu pada data. Jadi output dari sebuah program stunting ini kan berasal dari data yang dimiliki. Nah, ini kan data ini kan banyak sekali data, mulai dari data HADW, kemudian data yang disebutkan tadi Pak Palmudi. Nah, itu bagaimana kemudian itu mampu dikonsolidasikan di rumah data. Jadi itulah fungsi dari rumah data, rumah desa sehat untuk ajang konsolidasi data sebelum itu dibahas di Mosdes. Namun sayangnya dalam pelaksanaan pelaksanaan rembuk stunting
terkadang data-data ini terabaikan karena tidak diselesaikan di rumah desa sehat itu. Bagaimana kemudian mengkonsolidasikan data ini? Sebenarnya secara umum yang kita bahas tadi yang dijelaskan oleh Pak Pamudi, kemudian Cak Itong, sebenarnya itu kan kalau terkait dengan data kan ada dua pendekatan ya sesuai dengan juknis yang kami baca di penanganan stunting itu kan ada dua pendekatan. Pertama ada pendekatan sensitif dan pendekatan spesifik. Jadi kalau sensitif itu kan kalau EDW kan cenderung ke pendekatan sensitif ya, karena dia mengintervensi secara tidak langsung. Artinya data-data yang dimiliki HDW itu adalah data yang data yang intervensinya tidak langsung yang berada di luar sektor kesehatan. Kemudian ada namanya juga data spesifik, itu data yang dimiliki oleh BKKBN, kemudian data-data yang dimiliki oleh dinas-dinas kesehatan, itu yang kemudian pendekatannya secara langsung, yaitu terkait dengan pemenuhan gizi, kemudian infeksi, kemudian vitamin. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang saya mau bilang adalah bagaimana kemudian sebelum kita melakukan rembuk stunting, ada baiknya kemudian kita melakukan konsolidasi data di RDS itu karena memang sebenarnya fungsi RDS adalah ajang konsolidasi data. Sehingga pada saat kita melakukan rembuk stunting, data-data yang kita miliki itu sudah terkonsolidasi, tinggal bagaimana kemudian kita menetapkan program stunting itu. Sekira seperti itu Pak Dekoco. Oke, Terima menarik. kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang tadi disampaikan, makanya kita lebih menanyakan posisi rumah desa sehat itu seperti apa. Karena kalau yang tadi disampaikan Irfan bahwa itu menjadi tempat konsolidasi data, artinya kenapa juga mesti ada secara khusus RDS karena di agenda Kementerian Desa juga punya ruang komunitas digital ketika mengolah data dan seterusnya yaitu bisa menjadi bagian dari yang bisa diberikan penugasan ke rumah ruang komunitas digital sehingga data-data itu dibantu diolah dan seterusnya. Tetapi ini menjadi menurut saya menjadi menarik dari forum ini kita bisa kemudian membayangkan secara program sistemiknya harus seperti apa. Saya membayangkan gini Caitong, saya kebetulan ikut BPJS Kesehatan Mandiri. Nah, ketika kemudian saya ikut BPJS Kesehatan, setiap saya berkunjung ke layanan kesehatan tingkat pertama umpamanya di klinik dan seterusnya dari klinik itu uh, dulu belum dulu belum terintegrasi sekarang sudah terintegrasi dari aplikasi yang saya punya di BPJS itu ada informasi bahwa saya pada tanggal sekian berkunjung ke klinik kemudian ada diagnosa dari klinik ada masalah kesehatan apa kemudian ketika saya dirujuk ke tingkat dua tingkat berikutnya maka kemudian di situ klinik menyampaikan bahwa rujukan ke rumah sakit. Nah rumah sakit melakukan penanganan apa itu kemudian mereka terupdate di aplikasi kita. Saya membayangkan ketika desa kemudian ada posyandu, ada puskesmas, dan seterusnya data-data itu ketika mereka melakukan pelayanan di puskesmas pemeriksaan ibu hamil, umpamanya dia kemudian memberikan informasi bahwa nomor nomor kependudukan ini melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian bayinya juga diukur berapa dan seterusnya itu masuk sebenarnya udah real time kita bisa mendapatkan data-data itu. Tapi mungkin ya ini memang masih menjadi satu mimpi besar lah ya. Mimpi bahwa integrasi data apa kuasa data desa dan seterusnya yang dulu pernah disampaikan mungkin perlu mulai ditata. Saya pikir itu dan tidak terasa kita udah hampir 90 menit ini Cak Itong. Silakan kalau masih ada yang ingin memberikan respon. Kalau tidak ada kita berikan kesempatan untuk closing statement nanti Mas
Pak Caitong sama Mas Panudi karena kita sudah di penghujung acara. Caitong mungkin bisa memberikan, ini kayaknya Caitong kan cukup menguasai dengan EHDW dan isu-isu stunting dan seterusnya. Apa yang mungkin kemudian menjadi catatan penting karena bicara stunting, bicara tentang masa depan apa anak-anak bangsa kita, masa depan generasi generasi kita dan bicara tentang bagaimana no stunting itu tidak bisa ditangani sendiri sama artinya ketika kita bicara apa tidak ada kemiskinan kan harus dikeroyok bareng-bareng. Monggo Cak Itong silakan. Terima kasih Pak D. Eh, dan teman-teman semuanya dalam konteks keterlibatan desa eh, apa dalam melakukan proses konvergensi, jadi dia terlibat dalam proses konvergensi, maka hal yang paling penting untuk dijaga adalah eh, kewenangan, kewenangan, karena ada kewenangan-kewenangan desa yang tetap harus lestari dia, lestari. Dia punya desa punya cara untuk kemudian memanfaatkan resource atau sumber daya yang dimilikinya untuk kemudian melakukan atau terlibat di dalam proses proses penanganan percepatan penurunan stunting. Seperti misalkan kalau kawan-kawan semuanya yang sudah memiliki scorecard, maka salah satu hal yang bisa kemudian kita jadikan bahan diskusi adalah berkaitan dengan fasilitasi desa. Dengan anggaran misalkan di tahun 2024 sebesar kalau di desa ini sebesar 115 juta 20 dengan kegiatan misalkan one day one egg, kegiatan pemberian PMT penyuluhan, operasional rumah desa sehat, pelatihan kader, kegiatan rapat tribulanan RDS, rembuk stunting, honor guru PAUD, apakah ini kemudian sudah tepat? Tepat karena harus berbanding lurus dengan penurunan prevalensi stunting. Nah, ini yang paling penting kita jaga. Artinya dari kegiatan-kegiatan yang muncul di sini di dalam scorecard pada poin keterangan dana sebesar 115 juta ini benarkah kemudian kalau dilihat dalam kacamata desa, kewenangan desa, benarkah kemudian kegiatan-kegiatan ini menjadi kewenangan desa? Kalau tidak kewenangan desa, maka ada dua hal yang terjadi. Satu, supra desa menimpakan beban tugasnya kepada desa dan ini kemudian menjadi persoalan kalau misalkan dalam konteks SPJ menjadi persoalan bagi desa nanti jika ada temuan-temuan karena memang bukan bukan kewenangannya. Kalau kita beri contoh sederhana Pak D, ada satu desa yang berada di kawasan pesisir. Pesisir ini mengalami abrasi. Padahal di pesisir itu aktivitas penduduk karena nelayan sangat tinggi dan sangat bergantung pada kelandaian pesisir lalu kemudian ketersediaan tambatan perahunya. Tetapi desa tidak bisa membangun itu karena di pesisir itu berada di kewenangan Kementerian Perairan dan Kelautan. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Sehingga apakah kegiatan-kegiatan ini memang benar-benar menjadi kewenangan desa? Kalau memang benar menjadi kewenangan desa, lalu benarkah kemudian bisa menyasar pada sasaran yang ada sehingga prevalensinya eh, bisa turun? Nah, itu yang pertama yang ingin saya jadikan closing statement. Yang kedua adalah berkaitan dengan prevalensi. Prevalensi stunting ini sangat genit sekali, sangat genit sekali. Nah, dia di launching setiap tahun, di launching setiap tahun. Kementerian Kesehatan yang meluncing ini. Nah, dari seluruh provinsi, posisi Jawa Timur itu di urutan kedua terendah prevalensinya, yaitu 14,7, tertinggi di Papua Pegunungan. Tapi kalau kita tarik dalam konteks provinsi Jawa Timur
dalam konteks Provinsi Jawa Timur, maka kabupaten saya yang tertinggi Pak prevalensinya 30,4. Padahal program percepatan penurunan stunting yang itu didorong menggunakan Perpres itu juga ditambahi dengan APBN. Ada APBN yang cukup besar. Pertanyaannya kenapa kok dia masih berada di 30,4 gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu ada apa? Open management begitu ya. Sehingga dari anggaran yang cukup besar itu kita naik 0,7 prevalensinya. Nah, ini yang kemudian kita kalau kita berbicara prevalensi. Kalau kita berbicara konvergensi berbeda lagi. Berbeda lagi. Nah, prevalensi di Kabupaten Jember itu apa ini pemerintah provinsi mengeluarkan surat dari hasil mengeluarkan berita acara. Ini terjadi di semua provinsi, tidak hanya Jawa Timur saja. Jadi dia mengeluarkan berita surat yang dilampiri berita acara. Berita acara ini berkaitan dengan penilaian kinerja pencegahan dalam konteks konvergensinya ini Pak. Kalau tadi kita bicara tentang prevalensi, kalau ini kita berbicara konvergensi. Dua-duanya ini saling nyambung. Nah, posisi kalau di Jawa Timur tertinggi itu Mojokerto, Surabaya, Kediri. Posisi Jember berada di urutan 37. Di urutan 37 posisi Kabupaten Jember konvergensinya. Apa yang ingin saya sampaikan dari dua dokumen ini? Pertama, menjadi masuk akal. Konvergensi Kabupaten Jember itu berada di urutan nomor 37 di bawah Bangkalan. Sehingga berdampak pada prevalensi stunting tadi itu, berdampak pada prevalensi stunting yang kita posisi Jember itu ada di urutan pertama di Jawa Timur. Nah, ini yang perlu kemudian harus menjadi bagian penting dari rapat rembuk stunting, rapat evaluasi maupun rembuk stunting. Berapa sih konvergensi yang ada di desa? Konvergensinya sudah ketemu tadi. Lalu prevalensinya berapa? Nah, ini kalau ditarik dalam 3 bulanan, maka kita akan menemukan benang merahnya. Efektif tidak dana sekian ratus juta itu dipergunakan untuk penurunan stunting. Kalau tidak efektif, bukan dihilangkan, tetapi kemudian dicari penyebabnya. Apakah karena faktor tidak tepat sasaran, atau karena memang kegiatannya itu tidak nyambung dengan kebutuhan. Nah, ini tentu saja Pak Abu Kholil dan seluruh teman-teman perangkat desa yang kemudian menjadi teman bagi KPM dan RDS ketika melakukan rembuk stunting, sehingga anggaran seberapapun yang dikeluarkan oleh pemerintah desa menggunakan sumber dana dari dana desa bisa kemudian berdampak pada prevalensi. Itu mungkin Pak D yang bisa saya sampaikan di penghujung acara ini. Oke, terima kasih, Cak Itong. Mas Panudi, silakan closing statement. Oh, Pak D. Ya, komentar saya dikit aja bahwa terkait dengan pengenalan stunting itu tadi kaitan dengan konvergensinya, kemudian nanti akan berbanding dengan ekuivalennya. Lah, kaitannya dengan itu tadi, saya kira itu perlu politik will yang konkret. Pertama, top leader dari masing-masing supradesa itu sehingga tadi yang disampaikan Cak Itong, oke, kalau desa itu akan mengevaluasi kaitannya ketika di tingkat desa. Tapi tadi lagi-lagi bahwa keterbatasan kewenangan desa itu kan jelas, cetok itu tadi. Makanya
ini harus ada komitmen politik will, aksi yang konkret dari top leader, apakah itu bupati, wali kota, dan gubernur, sehingga nanti akan ketika ada sebuah evaluasi terkait ternyata ini nggak efektif, di mana nggak efektifnya? Ini kan biar nanti cocok. Kalau tidak, ya hanya sekedar berjalan tadi, ya tadi diburuk ke berapapun anggaran, ya itu nanti tidak akan dampaknya untuk itu nggak akan signifikan. Nah, ini yang saya kira itu perlu komitmen dan aksi real dari top leader masing-masing apa itu penguasa di masing-masing level. Saya kira itu Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini perbincangan menarik pada pagi hari ini. Supaya kita bisa mendapatkan perbincangan-perbincangan menarik, kita memberikan ruang kepada kawan-kawan untuk bisa memberikan usulan topik, usulan materi yang kita bisa diskusikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Untuk saat ini kita sampai di sini, kita akan berjumpa kembali di ngobrol desa selanjutnya dan kita tutup dengan satu semangat memuliakan desa-desa di Indonesia. Salam bahagia untuk kawan-kawan desa semua yang bergabung. Salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Terima kasih.